warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan kisi-kisi soal ujian sekolah untuk tahun ajaran 2022-2023 kayak gitu ya. Nah, soalnya besok itu ada 40 pilihan ganda di mana durasinya itu adalah 120 menit atau ya sekitar 2 jam kayak gitu ya. Untuk soalnya nanti ada 40 soal dan diacak ya. Oke, kita panduan dari sini dulu ya sesuai dengan kisi-kisi. Untuk yang soal pertama, itu intinya peserta didik mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, kuncinya ada di mana ini untuk soal ini ada di Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, berarti teman-teman itu tuh harus tahu apa sih maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka, kayak gitu ya. Nah, intinya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu adalah Pancasila itu bisa menyesuaikan dengan dinamika kayak gitu. Dinamika perkembangan zaman kayak gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah Pancasila itu tidak menutup diri dengan pengaruh dunia tetapi juga tidak menerimanya semua pengaruh yang masuk kayak gitu. Jadi di sini dengan adanya Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila itu harus bisa dijadikan sebagai filter, kayak gitu, filter atau penyaring. Oke, jadi terkait dengan kebudayaan asing, terkait dengan pengaruh dari luar, meskipun kita menerapkan ideologi terbuka yang bisa menerima perubahan, tetapi kita juga perlu untuk melakukan yang namanya filter atau menyaring terhadap kebudayaan yang ada. Apakah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia atau tidak kayak gitu. Nah, intinya untuk soal satu, teman-teman harus paham Pancasila itu sebagai ideologi terbuka kayak gitu ya. Jadi kita bisa menerima perubahan, tetapi terhadap perubahan tersebut kita harus menyaringnya, mana yang sesuai bisa kita terapkan, mana yang nggak sesuai harus kita hindari kayak gitu ya. Intinya nomor satu itu tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terus untuk yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pembagian wilayah laut. Oke, pembagian wilayah laut ini udah pernah saya jelaskan di kelas. Kalau misalnya pembagian wilayah laut itu diantaranya ada laut teritorial, kayak gitu, teritorial, terus ada zona tambahan, terus ada juga zona ekonomi eksklusif atau ZEE kayak gitu ya. Nah, untuk pembagian wilayah laut ini, untuk laut teritorial itu ada 12 mil. Terus untuk zona tambahan juga sama ada 12 mil. Terus untuk tambahan ini bisa cuma sebatas tambahan tok, bisa juga digabung ya sama teritorial ya, kayak gitu. Kalau sama teritorial ya berarti 24 mil kayak gitu. Terus untuk zona ekonomi eksklusif di mana ini itu merupakan hak yang dimiliki oleh negara pantai kayak gitu untuk mengelola segala sumber daya ekonomi yang ada di lautan kayak gitu. Nah, itu untuk zona ekonomi eksklusif itu berada di 200 mil kayak gitu ya. Aduh, sorry. Gitu. Nah, jadi ini untuk soal nomor 2, teman-teman harus paham tentang pembagian wilayah laut ini, teritorial, tambahan, zona ekonomi eksklusif kayak gitu. Terus berkaitan sama kewenangan negaranya ya, kayak gitu. Apa sih kewenangan negara atas laut teritorial, gimana tentang zona tambahan, dan juga zona ekonomi eksklusif. Kalau zona ekonomi eksklusif ini intinya adalah negara itu punya kekuasaan untuk mengambil negara pantai ya, ini yang memiliki zona ekonomi eksklusif itu untuk mengambil segala sumber daya alam yang ada di dalamnya kayak gitu. Terus untuk nomor 3, peserta didik mampu menentukan proses seorang warga negara dalam memperoleh kewarganegaraan. Oke, gimana sih seseorang itu bisa memperoleh kewarganegaraan kayak gitu ya. Nah, untuk bisa memperoleh kewarganegaraan itu menurut Undang-Undang tahun 2006 tentang kewarganegaraan itu Indonesia itu menganut yang namanya ada asas ius sanguinis. Oke, sanguinis. Terus ada juga ius soli. Terus ada tunggal, kewarganegaraan tunggal. Terus ada juga ganda terbatas gitu.
ganda terbatas. Nah, ini asas di dalam kewarganegaraan, oke. Jadi negara Indonesia menurut asas kewarganegaraan itu dia menganut ius sanguinis, berarti siapapun yang berketurunan Indonesia itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Terus ius soli intinya adalah berkaitan dengan kewarganegaraan itu bisa ditentukan dari tempat kelahiran. Berarti siapapun yang lahir di Indonesia itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Terus Indonesia itu untuk asas kewarganegaraannya itu adalah tunggal, berarti tidak boleh double. Jadi siapapun yang menjadi warga negara Indonesia itu cuma punya satu kewarganegaraan, yaitu Indonesia, kayak gitu ya. Terus untuk ganda terbatas yaitu seseorang itu bisa mempunyai kewarganegaraan ganda atau double tetapi hanya sampai usia 18 tahun kayak gitu. Setelah 18 tahun harus milih mau berkewarganegaraan mana, Indonesia ataukah yang lain kayak gitu ya. Nah, terus untuk cara memperoleh kewarganegaraan selain ini, kalau ini itu bisa dikatakan tidak harus melalui pengajuan ya. Jadi tidak aktif melakukan pengajuan, tapi kita sudah bisa memperoleh kewarganegaraan. Nah, selain secara pasif itu bisa juga secara aktif. Nah, kalau secara aktif untuk memperoleh kewarganegaraan itu bisa dilakukan dengan contohnya dengan naturalisasi kayak gitu. Oke, nah naturalisasi ini kayak contohnya kayak para pemain sepak bola itu orang asing yang mereka akhirnya mengabdi pada negara dan ingin memiliki kewarganegaraan Indonesia kayak gitu. Nah, itu bisa melakukan pengajuan. Oke, jadi cara memperoleh kewarganegaraan itu bisa dua, secara pasif. Oke, secara pasif itu tanpa pengajuan, jadi secara tidak langsung sudah bisa memperoleh kewarganegaraan atau secara aktif. Nah, ini yang contohnya aktif itu yang ini ya. Nah, ini aktif, berarti harus melakukan pengajuan agar dapat memperoleh kewarganegaraan kayak gitu. Oke. Lanjut nomor 4, peserta didik mampu menentukan sikap warga negara yang mengarah pada terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Oke, untuk soal nomor 4 ini intinya teman-teman nanti akan ada ini apa soal di mana teman-teman harus menentukan kira-kira mana sih yang sesuai untuk pelaksanaan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak kita itu apa sih kayak gitu ya. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk ikut di dalam pemilu kayak gitu. Terus kewajibannya apa ya? Kewajibannya misalnya dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, terus bisa juga dengan mentaati segala peraturan yang ada kayak gitu. Intinya untuk nomor 4 ini lebih ke pengamalan sehari-hari gitu. Karena ini di sini disebutkan bahwa menentukan sikap. Nah, sikap apa sih warga negara yang mengarah pada terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban kayak gitu. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban gitu. Oke, ini untuk nomor 4 lebih jeli aja membaca opsi jawabannya kayak gitu ya. Lanjut, nomor 5, peserta didik mampu menentukan lembaga kehakiman yang berwenang dalam memutus suatu perkara. Oke, lembaga kehakiman. Karena ini ngomongin lembaga kehakiman berarti masuk ke dalam lembaga negara ya. Nah, untuk lembaga negara yang memiliki tugas berkaitan dengan lembaga kehakiman itu ada MA, terus MK, aduh, sorry. Oke. Ada MA, terus ya kok hilang, ada MA atau sih MA ada MA terus ada MK kayak gitu ya, kok hanya hilang ya. Oke, ini MA. Oke, sorry kok ini hilang ya. Satu lagi ganti deh. Oke, jadi ada MA terus oke. Untuk lembaga kehakiman itu ada MA, MK, sama KY ya. Oke, sorry. Yang MA nggak bisa ditulis nih, nggak tahu kenapa. Jadi untuk lembaga kehakiman ada MA, MK, KY. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 5 ini berarti harus tahu apa sih kewenangannya MA, apa kewenangannya MK, apa kewenangannya KY. Kayak gitu ya. Intinya untuk MA, MA itu sebagai lembaga yang yang memiliki
hubungan tertinggi di antara lembaga-lembaga peradilan kayak misalnya kayak apa ya? Ini. Jadi kalau kita berperkara, oke, kok hilang ya? Jadi kalau misalnya berperkara, oke, nah itu kan paling atas tuh MA, terus di bawahnya nanti ada pengadilan tinggi, ini bawahnya lagi pengadilan negeri. Nah, kalau kita berperkara di awal itu kita nantinya akan bersidang di pengadilan negeri itu. Kayak contohnya kasusnya Sambo tuh, kasus Sambo yang sering kita bahas di kelas, itu kan awalnya disidangkan di pengadilan negeri, kayak gitu ya, pengadilan negeri Jakarta Selatan tuh. Nah, nanti ketika udah diputus di pengadilan negeri ternyata tidak, apa ya, keberatan dengan hasil putusan hakim di pengadilan negeri, nanti bisa mengajukan yang namanya banding ya. Kalau banding itu nanti ke pengadilan tinggi, kayak gitu, oke. Setelah ke pengadilan tinggi dan ternyata udah diputus nih, masih nggak terima juga dengan putusan hakimnya, itu bisa mengajukan yang namanya kasasi. Nah, kalau kasasi itu kemana? Ke MA kayak gitu ya. Nah, itu. Ini kewenangannya MA salah satunya adalah memberikan ini berkaitan dengan putusan perkara gitu ya. Terus untuk Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi ini yang memutus untuk perkara pertama dan terakhir kayak gitu. Maksudnya pertama dan terakhir gimana untuk MK? Maksudnya untuk MK putusan pertama dan terakhir itu kayak contohnya misalnya tentang karena MK ini itu yang memutus untuk apa perselisihan antar lembaga tinggi negara yang diatur di dalam konstitusi kayak gitu itu kewenangannya MK. Jadi putusan MK itu ya putusan final kayak gitu ya. Nggak bisa dilakukan banding atau kasasi beda kayak yang ada di MA gitu ya. Kalau MA itu ini harus urut dari bawah dulu kayak gitu ya. Terus untuk yang KY itu adalah komisi yudisial. Nah, ini yang menegakkan apa kode etik hakim kayak gitu. Jadi nanti kalau ada hakim-hakim yang bermasalah atau seperti apa itu menjadi kewenangannya KY. Oke, jadi intinya untuk nomor 5 teman-teman harus belajar tentang MA, MK sama KY gitu. Oke, kewenangannya apa sih gitu. Lanjut nomor 6, peserta didik mampu menentukan upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan. Oke, tujuan negara. Nah, tujuan nasional atau tujuan negara itu di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah ada di alinea 4. Oke, udah pernah kita bahas alinea ya 4. Oke, alinea 4 ya. Kita udah pernah bahas di kelas yang mana sih? Ya itu mulai dari melindungi segenap bangsa, terus mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terus melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu inti dari tujuan nasional atau tujuan negara Indonesia kayak gitu ya. Nah, untuk soal nomor 6 dari tujuan negara itu, teman-teman harus paham nih, misalnya melindungi segenap bangsa Indonesia. Contohnya melindungi segenap bangsa itu seperti apa? Nah, contohnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia itu ada dengan dibentuknya TNI Polri, terus juga misalnya kemarin ketika Wuhan di lockdown kayak gitu. Nah, kita mencoba untuk memulangkan warga negara Indonesia yang terjebak di Wuhan kayak gitu. Terus bisa juga misalnya pengiriman pasukan TNI ke daerah konflik di Papua kayak gitu untuk apa melindungi warga negara kita atau warga sipil kita yang di sana. Nah, itu contoh dari melindungi segenap bangsa. Terus yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Itu untuk memajukan kesejahteraan umum itu contohnya misalnya ini, apa itu, mmm, koreksi, yang bagian, mencerdaskan koreksi, mensejahterakan itu kayak contohnya misalnya dengan adanya BPJS, terus adanya PKH, kayak gitu, terus bantuan-bantuan sosial, nah itu kesejahteraan umum. Terus kalau misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu contohnya apa, ya misalnya dan ada beasiswa, terus membangun sarana prasarana sekolah, kayak gitu. Terus yang terakhir, tujuan negara yang terakhir itu berkaitan dengan mewujudkan perdamaian dunia. Contohnya apa? Aktif ikut dalam peran serta menciptakan perdamaian kayak misalnya pengiriman pasukan Garuda ke daerah konflik, terus aktif di dalam PBB, ASEAN dalam apa itu namanya
memberikan kebijakan berkaitan dengan terciptanya perdamaian dunia. Nah, itu udah masuk ke dalam tujuan negara atau tujuan nasional. Nah, ini ada di alinea 4. Nanti pelajari itu ya. Terus untuk nomor 7, peserta didik mampu menentukan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oke. Nah, untuk nomor 7, teman-teman harus ingat tentang pembagian kewenangan urusan pemerintahan kayak gitu. Nah, urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah itu terbagi jadi 3. Pertama ada urusan absolut. Oke. Urusan absolut. Nah, untuk urusan absolut ini itu adalah urusan yang hanya diurusi pusat. Oke. Hanya menjadi kewenangan pusat. Oke. Nah, untuk urusan absolut itu ada apa aja? Urusan absolut itu bisa mencakup urusan sorry. Kok warnanya jelek? Untuk urusan absolut itu wait. Oke, untuk urusan absolut atau yang hanya diurusi pemerintah pusat itu ada urusan agama. Terus kok nggak kelihatan? Oke. Ini urusan agama, terus kedua pertahanan keamanan. Tahanan keamanan. Terus yang ketiga ada justisi. Justisi ini masalah hukum, itu hanya urusannya pusat. Terus yang keempat itu ada fiskal atau moneter. Ini berkaitan sama keuangan. Itu menjadi urusannya pusat. Terus yang terakhir adalah politik luar negeri. Oke, politik luar negeri itu pun hanya menjadi urusannya pusat. Nah, selain urusan agama, terus pertahanan keamanan, justisi, fiskal, moneter, politik luar negeri, itu semuanya bisa dibagi ke daerah. Kayak gitu ya. Jadi selain ini, itu bisa diserahkan ke daerah. Nah, makanya itu disebut yang ada urusan ada urusan pemerintah kongruen, ada pemerintahan umum, itu bisa diserahkan ke daerah. Kayak gitu. Tapi kalau yang ini itu semuanya pusat gitu ya. Oke, jadi untuk nomor 7 harus tahu ada urusan absolut, ada urusan konkuren, ada urusan umum. Ya, ada 3 urusan ya. Jadi antara pemerintah pusat sama daerah itu ada 3 urusan. Urusan absolut, konkuren, sama umum. Nah, itu tentang pembagian kekuasaan. Nah, terus yang hanya diurusi oleh pusat. Oke, wajib diurusi pusat itu mencakup apa aja? Ada urusan agama, pertahanan keamanan, justisi, fiskal, moneter, politik luar negeri itu hanya diurusi pusat. Selain itu bisa dibagi ke daerah kayak gitu. Berarti kalau misalnya kayak sosial, terus ekonomi kayak gitu itu bisa dibagi dengan daerah. Misalnya untuk daerah pemungutan retribusi atau mungkin pemungutan biaya parkir kayak gitu itu bisa daerah. Terus pendidikan itu bisa diserahkan ke daerah. Terus apalagi ya, pendidikan, retribusi, terus masalah sosial, bantuan atau apa gitu itu bisa dibagi dengan daerah. Tetapi kalau agama, pertahanan keamanan, justisi, fiskal, moneter, politik luar negeri itu hanya diurusi pusat gitu ya. Lanjut nomor 8. Peserta didik mampu menentukan hubungan fungsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke, untuk nomor 8 ini pada intinya pemerintah pusat sama pemerintah daerah itu saling berhubungan kayak gitu, saling memiliki hubungan. Hubungannya apa? Untuk hubungan pembagian kekuasaannya itu dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal. Oke, vertikal gitu ya, dari pusat ke daerah gitu. Oke, dari pusat ke daerah ada hubungan secara vertikal, dan ini antara pusat dan daerah itu saling saling bekerja sama untuk menjalankan kewenangannya masing-masing kayak gitu. Makanya ada yang namanya pembagian urusan kayak nomor 7 tadi. Setelah dibagi barulah nanti gimana sih hubungan antara pusat sama daerah kayak gitu. Oke, ini nanti bisa dipelajari tentang hubungan pusat daerah sama pembagian kekuasaan. Oke, lanjut nomor 9.
Peserta didik mampu menentukan sikap yang diperlukan dalam rangka meningkatkan integrasi nasional dan tentunya mencegah timbulnya disintegrasi. Oke, untuk nomor 9 ini kan karena menentukan sikap berarti pilihlah opsi jawaban yang mengarah pada integrasi nasional. Integrasi itu apa? Integrasi. Oke, integrasi itu kan berasal dari kata integral. Integral itu apa sih? Integral itu artinya utuh, kayak gitu, utuh. Nah, utuh maksudnya utuh secara nasional itu apa ya? Pastinya terciptanya persatuan, kesatuan kayak gitu. Kesatuan. Oke, berarti untuk soal nomor 9 itu kalian harus menentukan sikap-sikap mana sih yang mengarah pada terciptanya integrasi nasional. Nah, kalau integrasi nasional berarti sikap-sikap yang mengarah pada timbulnya persatuan dan kesatuan. Dan tentunya mencegah timbulnya disintegrasi. Kalau integrasi itu utuh atau menciptakan persatuan kesatuan, berarti kalau disintegrasi inilah yang memicu perpecahan kayak gitu ya. Perpecahan. Intinya kebalikan, disintegrasi sama integrasi. Integrasi itu utuh bersatu, kalau disintegrasi itu perpecahan kayak gitu. Berarti soal nomor 5, soal nomor 9 pilih jawaban yang sesuai konteksnya. Kalau yang ditanyakan integrasi ya pilih yang mengarah pada persatuan kesatuan. Kalau yang ditanyakan disintegrasi berarti pilih yang arahnya itu bisa memicu permasalahan, konflik atau perpecahan kayak gitu. Lanjut nomor 10, peserta didik mampu menentukan faktor internal dan faktor internal yang dapat mendorong terciptanya integrasi nasional. Oke, faktor-faktor apa aja sih yang bisa mendorong terciptanya integrasi nasional? Nah, itu untuk soal nomor 10 sebenarnya ada banyak ya faktor yang bisa mendukung terciptanya integrasi nasional kayak gitu. Misalnya dengan kita mencintai produk-produk dalam negeri, kita menggunakan produk lokal, kita ikut serta dalam mengembangkan budaya nasional kayak gitu. Intinya gimana caranya kita itu mengelola apa yang ada di dalam negeri kayak gitu. Ini bisa lah nanti sambil dicari-cari sendiri ya. Lanjut nomor 11, peserta didik mampu menentukan upaya pemerintah dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Oke. Kalau ini sih lebih ke arah sikap perilaku aja sih. Nomor 11, perilaku mana sih yang mencerminkan untuk ke arah menjaga keutuhan bangsa atau negara? Oke. Ini lebih jeli aja membacanya untuk soal nomor 11 ya. Terus lanjut nomor 12, peserta didik mampu menentukan upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara. Oke, untuk bela negara itu nanti mengacu pada Undang-Undang Pertahanan Keamanan kayak gitu. Undang-Undang Permenhan, Peraturan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Nah, itu ada di pasal 9 ayat 2, itu disebutkan bahwa bela negara. Oke, bela negara itu intinya apa? Bela negara itu intinya adalah menjaga keutuhan bangsa atau negara ini, kayak gitulah ya. Nah, untuk bela negara itu di dalam Undang-Undang Permenhan pasal 9 ayat 2 itu ada 4 upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Oke, belajar PKN itu udah bela negara. Kedua adalah dengan ikut pelatihan kemiliteran. Oke, ikut militer, pelatihan militer, baik sukarela kayak gitu atau wajib. Terus yang ketiga menjadi anggota TNI. Oke, menjadi anggota TNI itu udah bela negara. Terus yang keempat lewat pengabdian sesuai profesi. Nah, itu juga udah bela negara. Kayak gitu ya. Nah, berarti nanti mungkin untuk soal nomor 12 ini kalian disuruh ada uraian kayak gitu. Nah, kira-kira itu masuk ke dalam wujud bela negara yang mana? Apakah nanti dengan ikut pelajaran PKN atau ikut pelatihan militer atau ikut sebagai anggota TNI atau pengabdian sesuai profesi. Profesi itu maksudnya ya mengabdi sesuai dengan pekerjaannya kayak gitu. Oke, kayak misalnya petani menghasilkan hasil padi yang bisa apa mewujudkan ketahanan nasional kayak gitu. Nah, itu udah ke bela negara melalui profesi kayak gitu. Lanjut nomor 13. Peserta didik mampu menentukan posisi silang Indonesia dari bidang sosial. Oke. Untuk posisi silang yang pernah digambarkan itu, posisi silang Indonesia untuk wilayah, kalau wilayah Indonesia itu terletak di antara dua benua Asia sama
Australia. Terus untuk dua samudra, ada Samudra Pasifik, ada Samudra Hindia. Nah, selain itu, kita itu juga nggak cuma masalah wilayah, tetapi juga masalah bidang sosialnya, ekonominya. Kalau ekonomi ya berarti ini ya, apa, kalau bidang ekonomi itu, antara perekonomian, yang sosialis komunis dan juga ekonomi yang arahnya liberal kayak gitu. Terus bisa juga dari yang padat penduduk, enggak padat penduduk kayak gitu. Nah, ini bisalah, ini sebenarnya ada banyak ya, nanti coba dicarilah posisi Indonesia dalam posisi silang di bidang sosial kayak gitu. Terus untuk yang nomor 14, peserta didik mampu menentukan strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, untuk nomor 14 ini intinya nanti teman-teman disuruh mencari kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan kayak gitu untuk bisa mengatasi ancaman di dalam pertahanan dan keamanan. Misalnya bisa juga dengan kita mungkin aktif jadi prajurit TNI mungkin, atau mungkin ikut pelatihan kemiliteran kayak gitu, yang intinya ini ke bidang pertahanan keamanan kayak gitu. Oke, lanjut nomor 15. Peserta didik mampu menentukan perilaku yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Ya berarti perilaku-perilaku yang mengarah ke arah disintegrasi bangsa kayak gitu. Kayak contohnya sikap-sikap separatis kayak gitu. Nah, itu juga udah mengancam pertahanan keamanan. Separatisme, terus terorisme itu juga mengarah ke pertahanan keamanan ya. Oke, itu bisa mengancam. Terus ya itu. Terus lanjut nomor 16. Nomor 16-nya peserta didik mampu memaknai wawasan Nusantara. Oke, wawasan Nusantara itu apa? Wawasan Nusantara itu pada intinya adalah cara pandang bangsa terhadap apa yang ada di dalam dirinya, kayak gitu. Maksudnya gimana ya, berarti kita sebagai bangsa Indonesia, kita itu harus tahu apa sih yang ada di Indonesia ini, kayak gitu ya. Mulai dari wilayah, mulai dari sumber daya, mulai dari kondisi geografis, kondisi penduduknya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang kita mengenai apa yang ada di dalam wilayah Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke kayak gitu. Nah, itu yang nomor 16 ya. Intinya adalah cara pandang bangsa terhadap diri yang ada di dalamnya kayak gitu. Lanjut untuk 17, peserta didik mampu menentukan fungsi wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu apa sih? Kok kita perlu punya wawasan Nusantara? Ya, tentunya dengan memiliki wawasan Nusantara, kita itu jadi tahu, oh kondisi Indonesia itu seperti ini, sehingga langkah-langkah yang diambil mungkin dalam perumusan aturan, pembuatan peraturan atau kebijakan itu menyesuaikan dengan kondisi bangsa kayak gitu. Intinya seperti itu sih ya, nanti baca lagi ya tentang wawasan Nusantara. Lanjut nomor 18, peserta didik mampu menentukan aspek kehidupan dalam wawasan Nusantara. Oke, nomor 18 itu tentang aspek kehidupan. Nah, di dalam wawasan Nusantara untuk aspek kehidupan itu ada 8 aspek atau disebutnya Astagatra. Oke, Astagatra. Oke. Ya, hilang. Oke, untuk Astagatra. Aduh, kenapa turun? Oke, untuk Astagatra. Hilang sih. Astagatra. I. Oke. Nah, untuk Astagatra, intinya ini ya, aspek kehidupan di dalam wawasan Nusantara itu ada 8, atau disebutnya Astagatra ini. Makanya Astagatra itu adalah 8 bidang kehidupan. Oke. 8 bidang kehidupan. Nah, itu mencakup apa aja? Itu bisa digolongkan jadi 2, ada Trigatra, 3 gatra, Trigatra. Trigatra itu Trigatra. Trigatra itu adalah 3 bidang alami. Oke, jadi ini yang alami ya. Ini tuh alami. Alami itu ada apa aja? Alami itu ada contohnya demografi. Demografi itu kepadatan penduduk. Oke. Demografi. Terus ada juga
sumber daya alam SDA. Terus ada juga ini demografi, sumber daya alam sama geografi atau wilayah. Oke, geografi. Nah, itu masuk ke dalam Trigatra atau tiga aspek alami kayak gitu. Terus selanjutnya ada oke, kan ada 8 yang Trigatra, yang 3 itu alami, yang 5 atau Pancagatra. Pancagatra ini yang Pancagatra. Oke, Pancagatra ini yang sosial. Oke, sosialnya itu ada apa aja? Sosial itu ada ideologi, terus ada politik. Oke, politik. Terus ada ekonomi, ipolek, ekonomi. Terus ada sosial budaya. Oke, sama hankam. Hankam. Oke. Jadi untuk yang Pancagatra, oke, Pancagatra atau aspek sosial itu mencakup aspek ideologi, ideologi kita Pancasila, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, sosbud itu sosial budaya, terus ada aspek hankam. Hankam itu adalah pertahanan dan keamanan, gitu ya. Jadi nomor 18 kemungkinan yang akan ditanyakan berkaitan dengan Astagatra ini. 8 bidang kehidupan yang mencakup dari Trigatra dan Pancagatra. Lanjut nomor 1920. Oke, nomor 1920 itu tentang HAM, hak asasi manusia. Oke, kita tahu kalau HAM itu asalnya adalah dari Tuhan. Contohnya hak paling mendasar kita adalah hak hidup kayak gitu. Nah, kalau dihubungkan sama Pancasila kemungkinan ada hubungannya sama sila 2 kayak gitu. Gimana sih implementasi Pancasila sesuai dengan hak asasi manusianya kayak gitulah. Oke, ini lebih ke sikap perilaku ya, nanti jeli aja bacanya mana sih yang sesuai kayak gitu ya. Terus lanjut nomor 21. Oke, 21 ini ngomongin Pancasila sebagai sumber nilai. Nah, Pancasila sebagai sumber nilai itu mempunyai 3 nilai. Oke, 3 nilai itu ada nilai apa aja? Yang pertama ada nilai dasar. Oke, nilai dasar. Nilai dasar itu ya ada nilai ketuhanan, terus kemanusiaan, terus persatuan, terus kerakyatan, sama keadilan sosial yang ada di dalam Pancasila. Oke, jadi yang ada di Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sama keadilan sosial itu mencakup nilai dasar. Oke, terus selain nilai dasar ada nilai instrumental. Ini udah pernah sih di kelas. Nah, untuk nilai instrumental itu mengacu ke dalam peraturan perundang-undangan kayak gitu. Bisa juga kebijakan, bisa juga hukum, itu instrumental gitu ya. Terus yang terakhir ada nilai praksis. Nah, nilai praksis itu yang mana? Nilai praksis itu adalah yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Kayak misalnya mentaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu nilai praksisnya. Itu ya. Nah, nanti pelajari lagi 21 tentang 3 nilai ini. Lanjut nomor 22, peserta didik mampu menentukan sikap pelanggaran HAM di sekolah. Oke, pelanggaran HAM itu yang mana? Misalnya memasung orang atau mungkin melakukan pembunuhan. Nah, kalau di sekolah itu perilakunya ya seperti apa kayak gitu. Oke, ini penerapan sehari-hari aja. Nomor 23, peserta didik mampu menentukan upaya pemenuhan perlindungan HAM terhadap warga negara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dari sejumlah pernyataan yang diberikan. Oke, ini milih aja kira-kira yang mewujudkan terpenuhinya perlindungan HAM itu yang mana kayak gitu ya. Oke, lanjut nomor 24. Ya, 24. Peserta didik mampu menentukan penyimpangan Pancasila pada masa berlakunya Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Oke, sebelum amandemen itu Pancasila pernah diterapkan pada ini ya. Oke. Sebelum amandemen itu Pancasila pernah diterapkan pada masa Orde Lama sama Orde Baru. Ketika Orde Lama itu terjadi penyimpangan. Ini Orde Lama masanya Pak Soekarno. Penyimpangannya apa? Penyimpangannya adalah ketika itu Soekarno selain menerapkan Pancasila itu juga menerapkan yang namanya Nasakom.
Jadi Pancasila bukan satu-satunya asas ketika itu. Itu penyimpangan yang pertama. Terus kalau yang Orde Baru itu di masanya Pak Soeharto. Penyimpangan Pancasilanya apa? Pancasila itu malah dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaannya si Soeharto kayak gitu sehingga muncul banyak kasus korupsi KKN itu di masanya Soeharto. Oke ya, nanti pelajari masanya Soekarno sama Soeharto. Lanjut 25, peserta didik mampu menentukan sikap yang tidak mencerminkan tegaknya prinsip demokrasi. Oke, prinsip demokrasi itu intinya mengedepankan sistem kerakyatan, hak-hak rakyat, partisipasi rakyat, keterbukaan, terus apa ya Kia? Toleransi, saling memahami, saling menghormati pendapat kayak gitu. Nah, berarti pilih yang tidak, oke, yang tidak mencerminkan nilai demokrasi. Lanjut 26, peserta didik mampu menyebutkan sistem hukum di Indonesia. Oke, untuk sistem hukum itu apa sih kayak gitu ya? Sistem hukum itu ya intinya satu kesatuan, kan namanya sistem itu ya satu kesatuan kayak gitu ya. Kalau hukum ya satu kesatuan hukum atau aturan kayak gitulah yang mengatur warga negara agar mengikuti ketentuan apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kayak gitulah. Ya nanti sampai dibaca lagi ya 26. Terus 27, peserta didik mampu menentukan kekuasaan kehakiman yang kewenangannya telah diilustrasikan di soal. Oke, untuk nomor 27 berarti menentukan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tuh kayak misalnya eh, apa sih? Ada pengadilan negeri kayak gitu. Kewenangan pengadilan negeri itu apa? Kewenangan pengadilan agama itu apa? Kewenangan pengadilan militer itu apa? Terus ada PT UN. PT UN itu adalah pengadilan tata usaha negara. Nah, itu punya kewenangan apa sih kayak gitu. Nah, kemungkinan nanti yang nomor 27 itu akan keluar antara apakah pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer atau PT UN, pengadilan tata usaha negara. Oke, bisa dicari ya kewenangannya seperti apa. Lanjut 28. Peserta didik mampu menentukan sikap yang mencerminkan perilaku taat hukum. Oke, ini sikap sih. Berarti pilih aja sikap-sikap yang arahnya mengikuti hukum. Hukum ini aturan. Oke, bisa berupa peraturan perundang-undangan yang bisa undang-undang, bisa undang-undang dasar. Pokoknya intinya pilih yang mentaati peraturan kayak gitu. Lanjut nomor 30. Peserta didik mampu menentukan sumber hukum internasional. Oke, sumber hukum internasional. Oke, sumber hukum internasional itu bisa perjanjian antar negara atau biasa disebut dengan traktat. Terus bisa juga perjanjian yang dihasilkan oleh apa organisasi internasional kayak gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Ya, intinya ini berkaitan sama dunia internasional. Gitu. Kalau yang jadi sumber hukum ya itu sih peraturan hukum, undang-undang, terus traktat atau perjanjian internasional, terus bisa juga putusan atau hukum yang dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi internasional kayak ASEAN atau PBB kayak gitu ya. Lanjut 31, peserta didik menentukan tujuan kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia. Tujuannya apa sih melakukan perjanjian internasional atau kita kok bisa menjalin hubungan dengan negara lain? Ya tentunya untuk kebutuhan nasional kita sendiri ya kayak gitu. Nggak mungkin kita ikut perjanjian internasional kalau merugikan diri kita sendiri gitu. Ya intinya untuk kepentingan kita juga gitu ya. Lanjut 30. Oke, mana sih? Oke, ini udah ya. Nanti pelajari ini tujuan kerjasama dan perjanjian internasional ya. Untuk 31, lanjut 32. Peserta didik mampu menentukan arti penting hubungan antar bangsa dan dari sejumlah pernyataan. Oke, jadi pentingnya hubungan antar bangsa itu untuk apa sih? Kenapa sih kok kita perlu menjalin hubungan antar bangsa kayak gitu ya? Perlunya kita menjalin hubungan antar bangsa ya pastinya untuk memenuhi kebutuhan kayak gitu. Terus selain itu juga menciptakan hubungan pertemanan, hubungan damai antar negara kayak gitu. Terus juga untuk mencegah agar tidak terjadi apa eh, permasalahan atau ketegangan antar wilayah negara kayak gitulah. Ya intinya menciptakan perdamaian, menciptakan kerukunan, menciptakan apa ya? Apa
keutuhan antar regional gitu juga, terus bisa juga untuk memenuhi kebutuhan, nasional kayak gitu. Ya nanti sambil dibaca-baca 32. Lanjut 33, peserta didik mampu menentukan faktor-faktor yang mendorong mendorong kerjasama internasional. Nah ini sebenarnya nggak jauh beda sih, kenapa sih kok kita perlu untuk melakukan, kerjasama internasional kayak gitu. Ya pastinya untuk apa ya, untuk meningkatkan, menjaga kehidupan kita juga sih, karena kita ya sama halnya kayak manusia ya, kita nggak bisa hidup sendiri kayak gitu. Kita juga masih butuh, kerja atau butuh orang lain kayak gitu. Ya nanti coba dicari ya untuk, faktor-faktornya. Lanjut 34, peserta didik mampu menentukan upaya bela negara dalam menghadapi ancaman non-fisik. Oke, untuk non-fisik itu berarti yang tidak tampak. Jadi ancaman untuk bela negara mengacu sama kayak yang di atas tadi ya. Bela negara itu bisa dilakukan dengan cara ini tadi. Bela negara bisa lewat PKN, militer, TNI, profesi kayak gitu. Itu bela negara. Nah, bela negara itu dilakukan untuk mencegah dua ancaman, baik ancaman fisik maupun non fisik kayak gitu ya. Jadi ancaman itu ada dua, bisa fisik, uh, bisa, tuh kok nggak kelihatan sih, bisa fisik, bisa non fisik. Oke, bisa non fisik. Kalau yang fisik seperti apa ya, fisik itu terlihat kayak gitu, kayak misalnya serangan musuh dari luar kayak gitu atau agresi, terus bisa juga spionase atau mata-mata, ya banyak ya yang fisik, jadi intinya dilakukan secara fisik. Kalau non fisik itu tidak terlihat, kayak contohnya ancaman dalam bidang budaya, ancaman dalam bidang ideologi kayak gitu, ideologi budaya, terus ekonomi itu juga masuk ke ranah ancaman non fisik gitu. Nah, kira-kira gimana sih caranya? Jadi nanti kamu menentukan caranya untuk mencegah ancaman non fisik. Oke, lanjut nomor 35. Peserta didik mampu memahami hakikat persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, intinya persatuan kesatuan Indonesia itu apa? Kayak gitu. Ini enak sih. Ya kalau persatuan kesatuan ya berarti utuh satu kayak gitu, nggak terpecah belah kayak gitu ya. Oke, ini bisa dikira-kira lah dari opsi jawaban. Lanjut 36, 38, peserta didik mampu menentukan sikap yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya intinya gimana sih caranya untuk mewujudkan negara yang utuh, mewujudkan negara yang satu kesatuan, sikap-sikap seperti apa yang mengarah ke persatuan kesatuan, kayak misalnya cinta tanah air, nasionalisme, gitu-gitulah. Oke, nah ini sikap untuk 36 sama 38 ini sikap-sikap aja sih. Gimana caranya bersatu, hampir sama kayak mewujudkan negara yang integral tadi, integrasi nasional. Ini hampir sama. Nomor 37, peserta didik mampu menentukan perilaku yang mampu menghambat persatuan dan kesatuan. Kalau menghambat itu berarti arahnya ke tidak bisa mewujudkan satu kesatuan. Bisa juga kayak misalnya adanya perpecahan atau seperti apa kayak gitu. Oke, lanjut nomor 39, ini sikap-sikap sih, bisa di inilah dari opsi jawaban. 39, peserta didik mampu memahami hakikat pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu gimana kayak gitu. Misalnya harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, terus harus gimana kayak gitulah. Ini bisa di ini dari opsi jawaban. Karena ini lebih ke sikap-sikap. Lanjut nomor 40 terakhir, peserta didik mampu menentukan contoh pengingkaran kewajiban. Oke, berarti yang tidak menerapkan. Oke, pengingkaran itu berarti tidak melaksanakan kewajibannya. Mungkin bisa juga nggak bayar pajak, atau mungkin juga apa ya, tidak ikut serta dalam melaksanakan pembangunan nasional kayak gitu-gitulah. Intinya tidak melaksanakan kewajibannya, kewajiban yang tentunya sudah diatur di dalam undang-undang dasar kayak gitu. Oke, nah itulah pembahasan tentang kisi-kisi untuk ujian sekolah PPKN ya. Oke, pokoknya materinya dari kelas 10, 11, 12. Kurang lebihnya tentang ini. Pokoknya sesuai dengan poin-poin di indikator soalnya aja. Oke, yaudah sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.